Ya, Sobat Muardi, tetap bersama kami, masih setia ya di acara positif kita, podcast Sehat Solutif yang saat ini masih melanjutkan bahasan tadi ya tentang plasenta akreta bersama Dr. Erik dan juga Bu Susi. Nah, pembahasan kita tambah hangat nih kayaknya nih ya. Ya, terus ini Dr. Erik tadi kan dikatakan tentang apa aja sih, kan ada faktor risikonya adalah karena skarnya tadi ya, apa namanya, bekas lukanya dari apapun itu tindakannya, entah itu operasi sesar, uret, itu kan jadi salah satu faktor risiko lah. Dokter Erik juga ngertikan tentang nutrisi dok, ini saya agak menarik ini dok. Nah, nutrisi apa sih dok yang kira-kira mungkin bisa dianjurkan buat ibu-ibu yang mau menjalani sesar nih, ini biar apa namanya penyembuhan lukanya di situ cepat bagus, cepat baik dan tidak resiko untuk jadi akreta gitu dok. Iya, jadi memang penyembuhan luka itu memang tiap person beda-beda ya, tergantung yang jelas memang tidak hanya tergantung pada nutrisi dokter Septian, mungkin tergantung pada ketebalan lemak, obesitas, kasus-kasus obes itu penyembuhan lukanya tentu akan berbeda dengan kasus yang hanya overweight atau normal weight ya, normal berat badannya dan lebih cepat sembuh yang mana dok? Lebih cepat yang berat badannya rata-rata itu. Oh gitu. Waduh, saya nggak ya. Kemudian faktor yang lainnya, faktor ibu yang dengan gula darah tinggi itu juga akan mempengaruhi penyembuhan luka. Penyembuhan lukanya. Ya, ada beberapa kasus manifestasi gulanya muncul pada saat akhir-akhir kehamilan. Sehingga kadang-kadang penyembuhan lukanya juga jadi susah ya. Kemudian faktor higien juga, kebersihan atau perawatan. Ya, perawatan luka dan sebagainya. Faktor nutrisi juga salah satunya. Jadi multifaktor. Oh, nggak cuma satu ya, aja. Kalau faktor nutrisi yang ditanyakan dokter Tian tadi memang berpengaruh juga untuk ibu hamil ya. Memang nutrisi yang disarankan adalah nutrisi yang komplit, lengkap, meliputi makronutrien maupun mikronutrien. Makronutrien itu adalah zat-zat makro yang pokok, misalnya seperti karbohidrat, protein, dan lemak, ya, itu dalam jumlah yang cukup. Kebutuhan antara ibu hamil dengan ibu yang tidak hamil itu tentu saja berbeda. Lebih banyak yang mana dok? Ya tentu saja yang hamil ya maksudnya. Berdua, iya. Oh, yang kelahiran oh. Iya. Kelahiran satu kan ya. Tapi tetap lebih banyak yang tentu saja yang kebutuhannya akan meningkat. Kemudian kebutuhan mikronutrien juga ya itu sangat dibutuhkan, mikronutrien yang ibu-ibu hamil konsumsi mungkin dari dokter, dari vaskes ya dapat. Itu juga seperti tablet, kalau istilah awamnya tablet tambah darah, asam folat. Sekarang mungkin ibu-ibu sudah paham. Kemudian yang akhir-akhir ini menjadi suatu yang baru juga ya, vitamin D3 itu juga penting selain kalsium dan multivitamin yang lain. Jadi itu sangat membantu sekali untuk pertumbuhan, perkembangan janin maupun kesehatan ibu sampai persalinan. Tapi tidak berhenti di situ. Kalau nanti akan dilakukan sudah dilakukan seksi sesarian, kadang-kadang ada semacam stigma di masyarakat bahwa habis operasi tidak boleh makan telur. Amis-amis dia bilangnya. Amis-amis nggak boleh. Padahal faktanya. Padahal saya lagi nggak mandi itu ya amis. Beda. Ya, sebetulnya itu mitos. Tidak pas ya. Malah penting ya dok ya. Malah penting ya. Mitos banget ya, Sobat Muardi ya. Hoax yang beredar ya. Nah, benar-benar mengkonsumsi daging, mengkonsumsi telur, ikan bebas ya, boleh ya? Ikan air tawar. Silakan, malah sangat disarankan, dianjurkan untuk penyembuhan luka. Iya. Penyembuhan luka yang kita maksud tidak hanya luka di luar kulit, tapi juga di dalam. Nah, ini yang nggak kelihatan nih dok ya. Tapi luka hati enggak ya dok? Hati nanti Mbak Mary ya. Itu nanti kita selesaikan di belakang. Dokter, tadi kalau kita bicara tentang persalinan dok. Nah ini kan apakah berbeda dok persiapannya antara ibu-ibu yang mau melahirkan melahirkan sesar tanpa plasenta akreta dengan
tadi seperti Ibu Susi, ketika Ibu mau plasenta akreta, apakah H-1 baru kita opnam atau bagaimana dok? Iya. Dan timnya yang terlibat siapa aja nih? Ya, jadi tadi sudah sebagian dijelaskan sampaikan Ibu Susi. Jadi memang tentu saja berbeda karena ini adalah resiko tinggi, termasuk high risk pregnancy, resiko tinggi untuk terjadinya perdarahan pada saat persalinan, pada saat melahirkan janin, plasenta, dan sebagainya. Dan perdarahannya memang tidak sedikit, perdarahan masif itu yang beresiko tinggi sekali. Kemudian resiko yang lain adalah resiko cedera organ, terutama organ yang dekat-dekat yang di sekitar situ. Misalnya kandung kencing, misalnya ureter itu yang saluran ke arah ginjal, kemudian usus dan sebagainya, itu resikonya sangat tinggi sekali. Sehingga persiapannya pun tentu saja berbeda. Resiko perlengketan karena bekas operasi yang dulu ya, dengan organ-organ sekitar itu juga menambah resiko. Sehingga memang dari prosedur yang ditetapkan oleh Satgas Satuan Tugas Akreta, jadi ada Satuan Tugas Akreta yang dibentuk oleh POGI itu Perkumpulan Obstetri Ginekologi Nasional Indonesia, mengeluarkan buku panduan untuk penanganan plasenta akreta, ya, termasuk menunjuk center-center pendidikan seperti Rumah Sakit Muardi dan FKUNS sebagai salah satu center penanganan akreta di Kota Solo dan sekitarnya. Di Jawa Tengah ini ada Karyadi Solo. Dan Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Solo maksudnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Berarti yang tipe A ya dok ya? Yang tipe A. Untuk persiapannya tentu saja berbeda. Jadi kalau misalnya untuk seksio biasa tanpa komplikasi dan sebagainya, mungkin bisa sehari sebelumnya mondok atau beberapa jam sebelumnya, 6 jam sebelumnya sambil persiapan mondok. Tapi pada kasus plasenta akreta, terkadang kita memondokkan seminggu sebelumnya atau persiapannya memang atau 3 hari sebelumnya. Jadi 2 hari sebelumnya. Jadi pada kasus-kasus yang dari awal memang sering terjadi perdarahan, seminggu sebelumnya kita pondokkan. Bahkan kadang-kadang kita sarankan untuk sebaiknya kalau memang ada kasus yang dari awal dari umur 28-30 minggu yang perdarahan lagi, pulang perdarahan lagi, padahal rumahnya jauh misalnya. Jauh dari Solo, sehingga kita sarankan ibu kalau memungkinkan ibu kos aja di sekitar rumah sakit Muardi, sehingga nanti kalau terjadi perdarahan ibu langsung ke UGD. Karena bayi ibu ini kalau dilahirkan beratnya masih kurang kilo. Kita berharap dua-duanya baik. Manakala perdarahannya hanya sedikit, 1 pembalut gitu, berhenti, itu kita hanya pondokkan aja, kita upayakan bisa sampai minimal target pertama adalah 34 minggu. 34 minggu usia janinnya ya. Usia janin di mana janin itu bisa hidup, ya 80% bisa bertahan meskipun prematur dengan berat 2 kilo misalnya. Tapi target kedua kalau emang sampai 34 minggu kondisi masih baik, masih stabil, kita ingin sampai 36 minggu. 36 minggu. Kalau 35 minggu perdarahan lagi 1 pembalut, ya mondok lagi. Akhirnya 36 minggu perdarahan lagi dok, mondok lagi sampai 37 minggu kita lahirkan, tidak usah pulang-pulang lagi. Kadang-kadang seperti itu, dan sambil kita persiapkan. Dan kita selalu mengedukasi keluarga pasien, ya, termasuk keluarga Ibu Susi, supaya kita bekerja sama dengan baik. Dan alhamdulillah keluarga Ibu Susi kerjasamanya sangat baik sekali. Terima kasih Ibu Susi. Tanpa support dari keluarga, kami meskipun tim dokter dengan fasilitas terbaik, ya misalnya, kami tidak akan bisa berbuat banyak. Dan keluarga Ibu Susi luar biasa sekali, mensupport mulai dari suami, dari keluarga. Ya, dan kami bersyukur itu. Ya, terima kasih Ibu Susi. terima kasih sudah Ibu Susi yang sedang menonton tentu saja. Hai Bapak dan keluarga. Ya, sekalian saya bilang terima kasih sudah mau berjuang bersama kami. Ibu Susi ini sudah berjuang untuk bertahan hidup dengan segala ketidakberdayaannya. Ya. Dan waktu itu kami beberapa kali menemui suami pada saat selama operasi ada tim yang khusus mengabarkan kepada keluarga tentang kondisi dari misalnya
memang tidak semua sama, sangat bervariasi. Ada yang 2 jam selesai, ada yang 3 jam selesai, ada yang 5 jam, ada yang sampai seperti Ibu Susi 9 jam. Ada yang perdarahannya hanya 1,5 liter, ada yang 2 liter, ada yang 4 liter, ada yang pernah 10 liter. 10 liter. Waduh, 10 liter. Luar biasa. Kami informasikan dan tim kami siap mencari darah berapapun. Kebetulan direktur kami, direksi kami juga support. Sudah berapapun yang dibutuhkan darah, siapkan. Yang penting selamatan. Iya. Jadi alhamdulillah manajemen Rumah Sakit Dr. Muardi cukup support untuk ini, sehingga kami tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan. Bahkan kami direncanakan akan dibelikan alat untuk langsung bisa melakukan autotransfusi. Dari ibu yang darahnya keluar itu kita tampung, kemudian kita masukkan kembali. Keren. Kita kemarin dari manajemen, dari direktur dan jajarannya menyanggupi untuk membeli itu. Dan mungkin sudah di dalam proses. Iya. Berarti tidak terbuang sia-sia ya, Dok? Iya. Jadi kebutuhan darah dari luar bisa diminimalisir. Dan cepat itu kan, bisa cepat. Iya. Menarik sekali memang. Jadi mungkin persiapannya cukup luar biasa. Iya. Salah satu keunggulan Muardi, kita punya bank darah ya. Iya. Nah, itu yang mungkin sejak COVID itu saya diberitahu bahwa untuk bank darah kita disiapkan, ya bersyukur. Jadi selain PMI dekat di depan kita termasuk fasilitas yang menguntungkan, kemudian kita punya bank darah, kemudian kita rumah sakit pendidikan dengan tim yang luar biasa. Saya punya peserta didik, adik-adik residen, adik-adik koas yang siap mendonorkan, bahkan siap mencarikan darah. Itu luar biasa. Mudah-mudahan jadi amal baik kita semua. Amin. Iya. Kita bahas tentang donor-donor dulu, sampai kehilangan darah berapa ini? Berapa ya? Masuk 21 kantong. Masuk 21 kantong. Iya. Darah semua tuh. Campur air atau? Kita itu kalau donor darah itu kan ditoke sak kantong rasanya lemes loh. Minum sari kacang hijau, habis itu susunya diminum, gliyeng-gliyeng. Itu juga baru donor 3 bulan lagi ya. 1 kantong pada yang keluar. Ini kehilangan 21 kantong, bayang. Saya tahu. Yang masuk 21 itu pas hari operasi ya, Dok ya. Soalnya di HCU itu masih masuk lagi. Masih sampai seminggu juga. Total mungkin masih ingat lu? Total 46 Allah. Itulah yang perjuangan. Iya, itulah titik perjuangan. Kenapa ini sangat berisiko tinggi. Darah itu kan vital ya, Dok? Vital. Berarti kalau sampai dimasukkan 46 kantong, kehilangan berapa? Luar biasa. Ya sekali bayangannya itu kita keluar aja 1 kantong itu kan lemes ya. Itu kehilangan berarti kan 46 yang dimasukin lagi 46 sama ya berarti ya. Jangan dibayangkan. Wes. Ampun. Itu bagi saya itu mukjizat. Betul-betul apa ya? Kalau bisa dibayangkan, mungkin bahasanya adalah menyambung hidup dengan darah orang lain. Iya. Ada banyak. Teman-teman yang mau biasa donor darah atau belum donor darah, ayo donor darah. Tetes darahmu itu nyawa bagi orang lain. Benar-benar menyelamatkan. Betul. Kira-kira support yang diberikan atau mungkin lebih tepatnya apa yang perlu disiapkan, Dok? Karena tadi selain mental ya, dukungan itu sudah pasti, tapi tadi menyinggung darah. Nah, ini kira-kira keluarga apa yang harus dipersiapkan? Jadi memang kami paham sekali dengan kondisi keluarga yang mungkin saat itu sedang cemas, sedang khawatir dan sebagainya, tidak akan mungkin bisa menyediakan darah dalam jumlah yang banyak. Jadi kami tidak memaksakan keluarga untuk mencari sedemikian rupa sampai kebingungan dan sebagainya. Kita inginkan adalah memang kalau memang ada keluarga yang ada siap, monggo. Tetapi kalau keluarga kebetulan kesulitan untuk mencari, bank darah kami, PMI yang ada yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Dr. Muardi itu siap dengan berapapun jumlah darah. Jadi tidak usah terlalu khawatir tentang itu. Support yang kami butuhkan adalah kerjasama dari keluarga, pengertian keluarga, terus mendukung kondisi tim, kondisi ibu, dan terus mendoakan ibu, keselamatan ibu, bayi, maupun mendoakan tim ini. Karena tim ini tanpa bantuan doa banyak orang, termasuk doa keluarga, tim ini akan sulit.
Saya kira karena doanya banyak orang, akhirnya Ibu Susi bisa bangun di hari kedua. Kemudian akhirnya bertemu dengan suami dan sampai saat ini bertemu dengan kita. Saya membayangkan 9 jam, gimana tuh 9 jam di ruang operasi itu, wow. Kalau bukan support doa dari keluarga ya Dok ya, pasti tim 9 jam itu bukan waktu yang singkat ya Dok ya. Singkat ya. Karena mungkin, berdiri 9 jam itu bukan suatu yang mudah. Betul. Iya. Harus fokus selama 9 jam. Satu lagi Dok, pertanyaan terakhir mungkin Dok ya. Karena udah di kode-kode. Nah, Dok, kalau pasien yang dengan riwayat operasi plasenta akreta Dok, apakah masih mungkin Dok untuk hamil lagi? Iya. Nah, kan kadang kayak tadi yang baru sesar pertama kali gitu ya, terus yang kedua ternyata akreta gitu kan. Nah, apakah masih bisa Dok untuk beliau hamil lagi Dok? Iya. Jadi memang bervariasi sekali kasusnya, Dokter Septian. Jadi penanganan untuk plasenta akreta yang kita upayakan, yang pertama adalah keselamatan ibu prioritas. Yang kedua keselamatan janin, ya tentu saja. Yang ketiga adalah keselamatan rahimnya. Jadi kita upayakan untuk konservasi rahim apabila rahim itu memang betul-betul masih dibutuhkan untuk hamil lagi. Karena terkadang yang kita temukan adalah kondisi bayi lahir prematur, kemudian bayinya kurang baik kondisinya, nangis tidak kuat pada saat lahir, kecil dan sebagainya, sehingga kemungkinan atau anak pertama meninggal, kemudian anak kedua riwayat sesar 2 kali, belum ada satupun anak hidup misalnya. Kita berupaya sebisa mungkin untuk menyelamatkan semuanya termasuk rahimnya. Tapi ada beberapa hal yang di luar kekuasaan kita. Kadang-kala kita tidak memungkinkan untuk menyelamatkan rahim karena betul-betul mengancam keselamatan ibu, sehingga kita putuskan. Jadi masih mungkin untuk hamil lagi pada kasus-kasus yang rahimnya berhasil kita konservasi. Kita hanya reseksi dari bagian dari plasenta dan rahimnya, dan kita rapihkan lagi. Kita berharap bisa hamil di lain kesempatan. Tentunya harus kontrolnya ke Muwardi saja. Iya. Kita akan melihat dari awal ya. Kita akan melihat dari awal pada saat hamil awal dan sebagainya. Nanti karena kami punya tim feto maternal yang akan melakukan screening dari awal. Kami punya tim akreta yang siap, insya Allah. Iya, siap. Ini menarik sekali nih. Bahasan akreta ini dari awal sampai akhirnya bikin merinding. Banyak yang mencengangkan ya. Iya, mencengangkan. Kita nggak pernah tahu sebelumnya. Kan kita bayangannya ya sesar normal-normal aja gitu kan, banyak artis ikut sesar gitu-gitu kan. Betul. Jadi kan ini ternyata ada sisi lain gitu ya. Ya, ini yang terakhir nih buat Bu Susi. Ada pesan-pesan nggak Bu Susi buat teman-teman Sobat Muwardi yang mau hamil lagi atau yang katakanlah sudah terdiagnosa akreta gitu ya. Itu mungkin ada pesan-pesan untuk semangat atau selalu kontrol sih. Wah, kuncinya itu selalu kontrol. Dipantau, ya. Karena kan kalau untuk orang awam, ibu-ibu yang biasa, apalagi kalau yang di daerah itu kan agak mungkin kalau mau periksa itu kalau ke dokter itu terlalu jauh. Biasanya kan rata-rata ke bidan ya. Cuman bagi yang sudah mengalami operasi sebelumnya, jauh lebih baik kalau kontrolnya ke dokter. Aman. Iya. Dokter Erik ya. Lebih awal ya Bu. Iya. Jadi kontrol ke dokter ya. Mungkin Ibu Susi di akhir podcast kita apa yang mau disampaikan kepada tim dokter yang dulu ya. Mungkin waktu itu Ibu Susi tidur ya karena tidak bisa bertemu, tidak. Nah, ini ada kesempatan Ibu untuk menyampaikan sesuatu kepada tim medis yang membantu pada saat itu. Ya, saya sangat merasa bersyukur ya Dok ya, sudah atas apa sih namanya, saya bilang sih tangan-tangan panjenengan yang luar biasa. Pada akhirnya saya sampai saat ini masih bisa membersamai anak-anak saya, suami saya gitu ya. Karena kalau setiap saya bayangkan hari itu gitu, Masya Allah, luar biasa sekali gitu kok. Sampai akhirnya saya bisa bangun kembali itu saya sudah melupakan rasa sakitnya gitu. Yang penting saya sekarang
ada sama anak-anak saya. Iya. Karena kan nggak terbayang ya. Saya sudah melupakan dulu gara-gara apa segala macam. Saya nggak mau mikir apa yang sudah hilang gitu ya. Yang saya ingin syukuri yang saat ini gitu. Makanya dan saya juga sekarang berkesempatan bertemu dengan dokter. Masya Allah sekali ya Allah. Ternyata udah dari tahun 2020. Iya. 2020. 2 tahun. Bertemu dengan sosok Dr. Erik seperti apa? Saya cuma stalking dok. Stalking di sosial media. Iya betul. Ya Allah, alhamdulillah hari ini dipertemukan dengan dokter. Saya mau bilang terima kasih. Alhamdulillah. Saya tidak bisa membalas dengan materi ya dok ya. Mohon maaf keterbatasan saya. Saya berharap panjenengan sehat selalu. Amin. Sama tim residen yang dulu ikut memantau saya juga tidak begitu mengenal satu persatu karena kan timnya rolling banyak, terus ya. kan ya. Iya. Mudah-mudahan amal-amal panjenengan itu berbuah memperbanyak catatan amal panjenengan. Amin. Dan berkah bagi semuanya. Amin. Dan ilmunya juga bermanfaat bagi semuanya. Dan semoga kasus ini tuh jangan tambah banyak lah. Kalau bisa menurun gitu ya. Mudah-mudahan sih dengan adanya podcast ini juga masyarakat lebih aware. Amin. Ya, betul Ya. sekali. Karena memang salah satu ketakutan perempuan yang melahirkan itu ya salah satu ketakutannya ini. Betul. Perdarahan. Betul sekali. Tapi ya kalaupun misalkan ini jangan takut. Iya. Karena di Muwardi itu semuanya timnya itu sudah solid dan luar biasa. Penanganannya itu Kita beri aplaus untuk tim Plasenta Akreta Rumah Sakit Dr. Muwardi. Luar biasa. Dan mungkin di akhir podcast kita Dr. Erik akan menyampaikan sesuatu mungkin untuk Ibu Susi. Iya. Wah ini kayak mengandung bawang nih. Kalau ini ada mengandung bawang bombay ya. Iya. Saya bawang merah aja yang cantik. Iya. Yes. Rasa syukur yang sangat dalam sekali atas kesehatan Ibu Susi dan keluarga. Rasa syukur yang sangat dalam sekali atas kebersamaan kita, tim Rumah Sakit Muwardi dan ya kita semua, bahwa masih diberi kesempatan untuk terus jalin hubungan baik satu sama lain. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik buat kita semua. Dan kami tim dokter, saya Dr. Septian dan dokter-dokter yang lain dan semua dokter di Indonesia ini, ucapan terima kasih dan apresiasi dari keluarga Ibu Susi dan keluarga itu adalah sangat luar biasa, sangat menyentuh kami. Karena kami biasanya hanya bekerja dalam senyap. Kalau memang lancar, alhamdulillah kami memang tidak perlu dipuji, tidak ada pujian. Tapi kalau emang kadang trouble, kami kadang menghadapi sesuatu yang sulit sekali. Ya, jadi ucapan terima kasih dan apresiasi Ibu Susi itu bukan hanya untuk kami tim dokter, tapi untuk seluruh dokter di Indonesia ya, yang sudah berupaya berjuang untuk dengan tulus ya untuk menyelamatkan, untuk kemanusiaan. Dan hari ini ya saya ada sesuatu untuk Ibu Susi. Apa nih? Ucapan terima kasih ya, yang luar biasa ya, karena ya selain membersamai suami dan keluarga, mudah-mudahan putranya jadi anak yang baik. Amin. Ya keluarga yang sehat, semua hingga menjadi generasi terbaik di negara kita di Indonesia. Mungkin ini tidak seberapa Ibu Susi, tapi ya. Oke, saya kasih lihat dulu. Ini belum saya kasih lihat ke Ibu Susi. Rahasia ini masih rahasia. Masih surprise. Ya, mungkin sedikit berdiri. Oke. Silakan Ibu Susi. Saya bacakan sedikit. Terima kasih Ibu atas perjuanganmu. Wah, itu ada tulisan tangan langsung ya dari Dokter Erik. Wah, bisa disimpan sebagai kenang-kenangan Ibu untuk masih kecil itu ganteng dan lucu sekali. Namanya siapa Ibu? Syatir Satria Khairullah. Panggilannya? Syatir. Oke. Nanti salam hangat untuk
Cium untuk Dede. Wah, ini luar biasa sekali. Ibu bagaimana perasaannya? Dan lega ya ketemu sama Dokter Erik. Senang sekali ya Allah, nggak menyangka ya. Ini nggak kemarin nggak cerita juga ya dari Dokter Erik. Surprise. Pas ketemu tadi di bawah, Masya Allah. Ya, saya juga kaget. Kaget. Prestasi besar buat kami ya, mendatangkan beliau di sini ya, di atas di sela-sela kesibukan yang luar biasa ini. Dan kita mungkin langsung closing ya, Dok. Jangan lupa Sobat Muhardi selalu saksikan Positif Podcast Sehat Solutif. Think positive, Get more solution. hanya di YouTube channel RSUD Dr. Muhardi. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye. Bye.